Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam Anda menyaksikan video ini. Bertemu lagi dengan saya Kisami Haji, Pradiksi Supranatural, Advisor, Intuisi dan Astral, Guru Besar dari Paguyuban Asma Jati Kusuma. Hari ini tanggal 1 Februari 2023, memasuki bulan Rajab. Saya memang sudah berniat untuk mendedikasikan sepenuhnya diri saya untuk membantu orang, ya. Walaupun caranya berbagai macam cara, baik dengan doa ataupun dengan terapi penyembuhan ataupun dengan transfer energi kultivasi, karena saya menerapkan ilmu atomik kultivasi inti, maka saya lebih mengutamakan energi kultivasinya untuk membantu orang, baik itu dalam kesusahan atau menyembuhkan penyakit. Kali ini sebenarnya saya mau cerita tentang doa salmahat, ya. Doa salmahat itu sebenarnya diriwayatkan berada di dasar atau lantai dari aras, ya, dan dibawa turun oleh malaikat Jibril alaihissalam, dan dia langsung bersanad kepada malaikat Jibril alaihissalam, ya. Dan doa ini juga disampaikan kepada Abi Abbas Khidir Balyan Ibnu Mulkan alaihissalam. Jadi sangat kuat sekali sanadnya doa ini. Dan saat saya mendapatkan doa ini itu kisaran tahun 2004 ke 2025, ya. Sangat-sangat luar biasa saat saya mendapatkan itu, dengan berbagai macam hambatan, ya. Memang kalau yang namanya kita mendekati benda suci, ya, atau benda surgawi, itu halangannya nggak main-main, hambatannya nggak main-main, ya. Terus perjalanan hidupnya juga sangat-sangat luar biasa. Tetapi ya karena satu tekad, ya, saya harus berubah untuk mengangkat derajat saya. Memang pada saat itu sekitar 2003-2004 itu memang usaha saya memang lagi sangat-sangat terpuruk. Ini cuma cerita pengalaman dulu, ya. Kemudian saya mendapatkan doa itu, saya baca segala macam, dan memang saya rasakan energi kultivasinya luar biasa, ya. Oh ya, tadi saya menganggap bahwa doa ini adalah salah satu artefak surgawi. Sebenarnya saya akan membahas sedikit tentang artefak surgawi. Salah satunya yang paling energi yang paling luar biasa, energi spiritualnya adalah batu azhar aswad, ya, yang di Ka'bah. Itu artefak surgawi. Sebenarnya banyak artefak surgawi yang berupa doa, ya. Mungkin ada yang berupa juga orang bertemu dengan artefak itu adalah berupa mantra atau segala macam, yang memang mempunyai energi spiritual yang luar biasa. Salah satunya juga sebenarnya artefak surgawi yang ada di setiap manusia adalah napas, ya. Nah, napas kalau di dalam Al-Quran itu surat Shad ayat 72, ya. Itu memang benar-benar Allah itu meniupkan ruh, ya, ke dalam diri manusia, yaitu napas itu, ya. Jadi itu termasuk adalah artefak surgawi. Jadi kalau orang pengen berkultivasi, pengen berubah menjadi segala sesuatunya, ya memang harus mendekati dengan artefak surgawi seperti itu, yang mempunyai daya energi spiritual yang sangat tinggi, dan itu adalah sumber daya untuk berkultivasi. Tetapi kita juga mempunyai sumber daya untuk berkultivasi adalah ruh kita sendiri, napas kita sendiri. Itu yang terdekat. Tetapi untuk mendekatinya itu walaupun sedekat urat leher, tetapi sangat-sangat sulit bagi orang yang tidak mendalaminya, ya. Baik syariat, tarekat, hakikat, marifatnya
ya ilmu-ilmu yang tauhid lainnya ya mungkin agak sulit untuk mengupasnya kalau cuman hanya sekedar membahas buku ya, mengupas buku. Padahal tidak seperti itu juga ya. Ya dibilang gampang ya gampang, dibilang sulit ya sulit ya. Tetapi ya itu sangat-sangat luar biasa ya pengalaman hidup ya. Jadi di bulan Rajab ini saya malah lebih bercerita kepada pengalaman hidup, dan saya bercerita tentang doa Salmahat ya. Apa sih doa Salmahat itu? Sebenarnya kalau beberapa riwayat yang saya lihat ya, Jibril pernah mendekati kitab itu ya. Kitabnya besar, sangat besar sekali, dan saat dibuka nggak bisa ya, warnanya hitam. Dan Jibril alaihissalam bermunajat kepada Allah, bertanya, kitab apakah ini ya Allah? Dan dijawab oleh Allah adalah kitab Salmahat. Bolehkah saya membacanya, kata Jibril? Ya, boleh kalau kamu bisa. Saat diizinkan, diridhoi sama Allah, dia membuka kitab itu dan isinya nggak ada, nggak bisa dibaca ya, intinya nggak bisa dibaca. Kemudian Jibril berkata lagi, ya Allah, sesungguhnya ini kitab apa ya? Kitab Salmahat adalah kitab amal kebaikan makhluk ya. Saya ngatakannya makhluk ya, tidak manusia ya, lebih kepada makhluk ya. Jadi bahkan ya, yang menulis kitab itu pun, yang menulis catatan itu pun tidak bisa membacanya kecuali Allah itu sendiri ya. Dan Allah akan mengembalikan kitab itu kepada masing-masing pemiliknya untuk dibacakan di yaumil kiamah nanti ya. Nah, jadi siapapun yang membaca doa Salmahat ini ya, mudah-mudahan ya mendapatkan kemenangan dari permasalahannya ya, keluar dari segala macam kesengsaraannya ya, tidak susah lagi ya. Banyak yang nanya, ada gak doa yang ampuh segala macam? Sebenarnya doa itu semuanya ampuh, kembali kepada pemurnian diri sendiri, pemurnian hati, pikiran ya, kepada kesadaran murni. Jadi seberapa besar dedikasi yang kalian berikan kepada alam semesta, kepada makhluknya ya, atau kepada yang lain, ini sebenarnya kitab ini saya catat di dalam buku saya sendiri ya. Metode insting negatif ya, mana ini gimana ya, ini metode insting negatif ya, edisi khusus pribadi ya. Sebenarnya ini kisah Miyaji, ini kitab saya sendiri. Nah, ini metode insting negatif. Saya catat di sini semua pengalaman hidup saya, mulai dari kecil saya berkultivasi, saya dari kecil sudah berkultivasi ya, karena saya energi kultivasi memang alhamdulillah saya dapatkan sejak dalam kandungan ya, karena saya peterah, mungkin darahnya darah seorang kultivator juga ya. Kalau orang menanyakan yang doa Salmahat ini bersanad kemana ya, saya langsung bisa jawab ini bersanad ke malaikat Jibril alaihissalam ya. Tetapi saya mendapatkannya memang dengan pengalaman yang luar biasa, bahkan saya takut sendiri dengan pengalaman tersebut. Akhirnya saat 2004 itu saya kan ngontrak rumah di daerah Duren Payung ya. Saya belum memiliki rumah ya. Memang lagi dalam keadaan ya luar biasa lah ya, terpuruk dalam titik nol ya. Tapi saya terus berkultivasi, mohon bermunajat kepada Allah, dan saya mendapatkan ini. Tapi saya sendiri takut, saya tahu maknanya segala macam, karena saya seorang introvert ya, saya nggak berani. Nah, saat itu yang punya kontrakan saya sama Aji ya, sama Uyut itu kan mau berangkat haji, jadi dia nanya kepada saya, dia manggil saya papa, mengikuti panggilan anak-anak ya. Pak, kata Uyut sama Mak Aji, papa mau nitip apa? Kan Uyut mau berangkat haji sama Mak Aji, nanti kita bawain ya. Saya bilang ya terima kasih ya, matur kesuwun saged ya Mak Aji. Uyut, saya nggak minta apa-apa, cuman saya minta tolong, dan tolong banget, saya minta tolong banget ya, karena saya sudah
mengalami sesuatu yang sulit ya, sulit dicerna oleh akal ya. Pokoknya pengalaman-pengalaman yang luar biasa. Saya bisa mengenal alam-alam rahasia. Saya bisa mengenal dunia paralel lebih jeli ya. Ya saya anggap ini adalah dunia sekuler ya. Di dunia alam rahasia itu sebenarnya energi kultivasi itu ditekan ya, tidak bisa berkultivasi lebih tinggi. Tetapi kalau di dunia sekuler ya, kita juga bisa meningkatkan energi kultivasi kita sampai ke tingkat yang luar biasa ya, karena memang kalau di alam rahasia itu terikat dengan hukum langit dan hukum bumi ya. Mungkin saya akan jelaskan di video selanjutnya. Ini videonya mungkin agak panjang. Singkat cerita, saya tuliskan doa itu di kertas ya. Bilang sama Uyut sama Mak Aji, minta tolong ini kembalikan ke, taruh aja di Kisra ya, yang itu kain hitam itu yang menutupi Ka'bah itu. Bilang malaikat Jibril, ini Kisami Haji balikin lagi doanya, dia ketakutan karena doa ini ya, udah habis berdoa segala macam, dia balik dia dipanggil oleh seorang syekh di situ ya, dari keluarga kerajaan ya. Dan ini pengalaman benar, kisah nyata. Jadi Uyut sama Mak Aji itu dibawa ke penthouse, ke lantai tertinggi itu, kayak apa, gedung pencakar langit itu, dibawa ke atas sana ya, dijamu, suruh makan, mejanya panjang banget dengan makanan dari ujung ke ujung. Pengawalnya itu yang melayani itu pakai jas hitam, badannya besar-besar tinggi semua ya. Mungkin itu orang Turki atau orang Pakistan atau segala macam, badannya besar tinggi ya. Terus ditanya-tanya di situ, ini doa siapa, kenapa ditaruh sana? Dia bilang itu doanya anak saya ceritanya dapat dari malaikat Jibril ya, bersanad malaikat Jibril. Karena dia galau, dia nggak mau ikut terkenal segala macam, nggak mau yang menonjolkan diri saat itu, nah, maka dikembalikan lagi kepada pemiliknya. Karena pemiliknya dia nggak tahu nganterinnya ya, dia titipkan ke saya dan ditaruh di bawah Kisra ya, di Ka'bah. Nah, akhirnya ya kejadian begitu. Nah, jadi setelah dibaca sama saya itu tersenyum dan segala macam. Ini doa ini dikembalikan lagi kepada pemiliknya, dan didoakan semoga pemiliknya adalah orang yang hebat, orang yang bisa mendedikasikan dirinya kepada orang banyak ya, kepada alam semesta lah ya, untuk sebaik-baiknya untuk kehidupan makhluk hidup. Ya saat dibawa itu dikasih uang, dibeliin sandalnya kan putus waktu itu, dibeliin, diantar lagi ke kelompok dari Maktab Indonesia ya. Saat pulang dia cerita kepada saya tidak bisa berkata apa-apa, speechless banget gitu ya. Pengalaman yang luar biasa, aha momennya juga kena di situ, semuanya kena. Jadi sesuatu pengalaman yang amazing banget ya dalam kehidupan saya. Saat saya mengembalikan doa itu, malah doa itu kembali lagi ke saya, dan akhirnya saya baca lagi, dan alhamdulillah ya sampai saat ini ya Allah mengabulkan semua doa saya. Nah, di bulan Rajab ini saya akan membagikan doa ini dan mengijazahkan kepada teman-teman dan para sahabat semua di channel Kisami Haji. Semoga nasibnya sama, mendapatkan keberuntungan yang sangat-sangat beruntung di dunia maupun di akhirat, dilindungi, dijaga, dan mendapatkan keselamatan langsung dari Gusti Allah ya. Kalian cukup membaca Qabiltu aja ya, Ajastuka Qabiltu ya, mudah-mudahan ijazah ini langsung kena ya. Mungkin kalian akan tahu ini sempat viral, sempat menjadi trending topik di musola atau masjid setelah 2004 itu ya, tapi tidak begitu liriknya ya. Doa ini adalah doa Salmahat, bunyinya
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul kabi rabbunal kabi qasadnal kabi wajadnal kabi likulin kabi kafanal kabi wa nimal kabi alhamdulillah ya kabi. Allahumma inni as'aluka wa atawassalu ilaika bismikal azam wa bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam antaz'alal qalqa mahabatan minni ya Allah. Dengan izin dan ridhomu ya Allah, berikanlah aku kemenangan atas semua permasalahanku, berikanlah aku kekayaan dan sudahilah semua kesusahanku dan kesengsaraanku. Fi fadli sayyidi waladi anan wa atib qulubal alamin bi asriha alayya wa albisni qabula bisan mad. Dan semoga doa ini bisa membantu kalian. Doa ini kenapa saya katakan tadi artefak surgawi, karena dia mengandung ruh ya. Kalau saya lihat dari cara spiritual, ini juga udah zuhur, saya akan percepat. Di surat Shad ayat 72 tuh faiza sawaituhu wa nafaqtu fihi mirruhi faqa'u lahu sajidin ya. Jadi setiap artefak dari surgawi itu mempunyai ruh, termasuk diri kita sendiri ya. Mudah-mudahan buat kalian ini sangat-sangat berguna untuk keluar dari permasalahan hutang piutang atau segala macam. Bagi yang memang kurang puas sanad keilmuannya, silahkan WA saya dulu atau telepon video call saya, nanti langsung saya ijazahkan melalui video atau memang langsung saya kirim melalui WA ya. Mudah-mudahan ini sangat membantu ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau untuk sanad keilmuan, saya adalah termasuk keturunan dari Sembah Dalem Sawidak juga ya, yang berasal dari Sembah Ayu Salama Raden Ajeng Halimah ya, binti Raden Tumenggung Anggadipa Wiradadaha ketiga Bupati Sukapura ya, Dalem Sawidak ya. Untuk kejelasan lebih lanjutnya yang mau menanyakan sanad saya, insya Allah bisa WA atau nanti saya akan jelaskan di video selanjutnya. Mohon maaf bila ada kekurangan, silap kata atau segala macam, nyun ngapura, nyun ngapunten kepada sedaya-sedaya sekalian, karena berhubung udah zuhur ya. Salam dari saya, rahayu.